ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. Hadirin yang kami muliakan, kini tiba saatnya kita akan sama-sama menyaksikan dan mendengarkan tausiah ceragam agama bersama Al-Ustadz guru kita Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Abdul Somad Batubara LC BSA PhD. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ayahnya Islam, emaknya Islam, tinggal di negara banyak Islam, atuk nenek moyang Islam, tapi bisa pula perbuatan anak cucu tidak Islam. Insya Allah ini tidak ada di lingkungan kita, betul? Tadi kita baru saja menyaksikan Tasha Juwita Imelda Manurung, perjuangannya luar biasa, lahir dari orang tua yang belum bersyahadat. Kita semua tadi menjadi saksi, menunjukkan betapa perjuangan mereka luar biasa. Kita malu dengan mereka. Dia dengan segala keterbatasan, perempuan lemah, berani menunjukkan keimanannya, bersyahadat, melawan segala kesulitan, melawan keluarga, melawan himpitan ekonomi, melawan pergaulan. Kita, apa perjuangan kita untuk la ilaha illallah? Hari ini pelajaran yang dapat kita ambil, pertama, orang kalau dia tidak mendapatkan dengan perjuangan, dia tidak akan sayang, dia menyepelekan. Tapi kalau dia peroleh dengan kesulitan, dengan perjuangan, dengan kepayahan, insya Allah diperjuangkannya sampai mati, insya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah Islam, anaknya jangan sampai berubah akidah. Mudah-mudahan anak kita sampai hari kiamat tetap la ilaha Muhammadan. Waktu lahirnya itu yang bapak bisikkan, betul? Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu kita bisikkan nama Nabi Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang hanya karena himpitan ekonomi, karena baju kaos bekas, karena dikasih mie instan, karena dikasih pekerjaan, hilang akidah. Jaga anak-anak bapak ibu, siap dijaga? Dipacari, dikasih biaya, disekolahkan, dinodai, dipaksa untuk murtad, rusak akidahnya, betul? Pura-pura masuk Islam, setelah punya anak dua diancam, kalau kau tidak mau ikut aku, kutinggalkan engkau. Perempuan tak berani karena takut tak makan, takut tak ada kerjaan, sulit ekonomi. Jaga anak-anak kita,
Jangan hanya karena menengok calon menantu punya mobil mewah, sepatunya mahal, dia tak tahu bahwa itu kredit semua. Yang pertama yang ditengok, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau ada orang datang meminang anakmu, yang pertama kau lihat adalah agama. Itu dulu pertama ditanya. Jangan tanya-tanya agama, tak boleh tanya-tanya agama. Nanti kalau kau mati, apa yang ditanya malaikat? Marab buka, man nabi yuka, ma qibla tuka, man imam. Untung ada yang mengingatkan. Man imamuka, man ikhwanuka. Yang pertama kali nanti ditanya adalah agama, saudaraku. Jadi kalau ada orang Islam bertanya masalah agama, salah apa benar? Ini sekarang banyak orang benar tapi ragu dengan kebenarannya. Saking banyaknya orang salah, orang benar bingung dengan kebenarannya. Saking banyaknya orang gila, orang waras ragu dengan kewarasannya. Saking banyaknya orang tak bercelana, orang yang pakai celana ragu dengan celananya. Lama-lama dia pun tak bercelana. Betul yang saya cakapkan. Yang sama-sama kita hormati Bapak anggota DPRD, Bapak Camat, Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Babinsa, Bapak Dan Ramil, Ketua Pengurus Masjid, ibu-ibu, emak-emak garis keras. Di mana-mana saya ceramah biasanya yang mengawal supaya jamaah ini tertib, biasanya ada Satpol PP, ada Pemuda Pancasila, ada FKPPI, ada Banser, ada Kokam Muhammadiyah. Tapi di lingkungan masjid apa nih? Masjid Al-Ikhlas lain. Pas masuk dari di gerbang, emak-emak. Apa kata Ustadz Iqbal Sauki tadi? Ini perlu kita tiru ini. Karena kalau laki-laki yang menjaga, banyak yang bisa menerobos. Laki-laki tegap, gagah perkasa, kumisnya melintang, diterobos orang. Tapi kalau emak-emak, tak ada yang berani dekat. Dekat kok, kusambal kok, kata dia. Kalau emaknya tegas, kalau emaknya cerewet, insya Allah akidah anaknya selamat. Betul? Di mana kau sekarang? Sama siapa kau jalan? Mana kunci sepeda motor? Jam berapa kau pulang? Duit yang kukasih kau belikan apa? Selama ibu masih mau merepet, insya Allah akidah anak-anak kita selamat. Ada ibu-ibu yang mengamuk di belakang. Tapi kalau ibu sudah diam, anaknya tak balik-balik, diam. Anaknya mabuk, diam. Anaknya sakau, diam. Lakinya dilarikan pelakor, baru dia mengamuk. Ingat ibu, kau bukan cuman mengandung, kau bukan cuman melahirkan, kau bukan cuman hamil, tapi anakmu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau sampai anakmu meninggalkan Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima di akhirat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia termasuk orang yang rugi, neraka jahanam tempatnya. Betul? Kenapa Ustadz ini berapi-api siang? Ini jangan-jangan mengamuk atau apa dia ini? Mikrofonnya mantap. Nah, itu maka suaranya menggelagar. Coba Allahu Akbar. Masjid ini sudah cantik. Masjid ini layak dijadikan sebagai masjid Kabupaten Deli Serdang. Betul, Kabupaten Deli Serdang. Masjid yang paling bagus di kabupaten, namanya menurut aturan Kementerian Agama. Dulu namanya Depak, Departemen Agama. Sekarang berubah namanya Kemenak, Kementerian Agama.
Masjid-masjid selepel kabupaten namanya Masjid Agung. Kalau selepel provinsi namanya Masjid Raya. Saya ulang sekali lagi. Selepel provinsi bukan level Pak Ustadz, level. Level itu di sana, kalau di sini lepel. Mana kabel tadi? Mana kabel gitu. Kalau selepel provinsi namanya Masjid Raya. Baru lagi ku bilang, udah lupa. Kalau selepel provinsi namanya Masjid Raya. Kalau selepel kabupaten kota namanya Masjid Agung. Jadi masjid ini kalau mau diangkat jadi masjid kabupaten berarti namanya masjid. Yang ingatannya kuat tegas dia bilang Agung. Yang ragu-ragu apa kau bilang tadi? Entah apa-apa aja lah katanya. Yang penting bergerak mulut kita katanya. Bukan main semangatnya Bapak Ibu luar biasa. Kami menengok ibu dari luar ini macam menengok ikan mas koki. Ada merah, ada mas koki hitam, ada ikan lele, ada kura-kura, macam-macam. Mudah-mudahan yang hadir hari ini rezekinya melimpah, utangnya lunas. Banyak utang Glenn. Tidak ada yang kita bawa mati menghadap Allah kecuali iman. Apa yang dibawa mati? Iman. Jagalah iman. Iman tak dapat diwarisi. Dalam masjid tak boleh menyanyi. Kalau di tanah lapang 3 CD kita selesaikan. Iman tidak dapat diwarisi walaupun dari seorang ayah yang beriman. Iman tak dapat diwarisi walau dari ayah yang beriman. Itu namanya lagu lupa syair. Masukkan anak ke sekolah agama. Ini kecamatan Patumbak. Seingat saya di Patumbak ini dulu ada madrasah sanawiyah negeri. Betul? Dulu saya pernah ke sana waktu sekolah di Muallimin Al-Wasliyah. Kami ujian ke Patumbak. Tak ingat saya lagi. Pokoknya sebelum terminal Amplas belok kanan masuk ke dalam. 30 tahun yang lalu. Mungkin guru-guru itu pun dah banyak yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi amal mereka tetap mengalir sampai hari kiamat. Kenapa? Syaratnya mesti la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Masjid cantik besar, jangan bangga, jangan sombong. Kenapa? Karena masjid di Andalusia. Tahu Bapak Ibu Andalusia? Andalusia itu Spanyol. Masjid cantik, megah, mewah, Alhambra, Cordova. Sekarang tidak lagi jadi masjid, tak boleh sholat di dalam. Tertulis di dalamnya, forbidden for praying. Tidak boleh untuk sholat. Sudah dijadikan sebagai cagar budaya. Mau ibu bapak masjid cantik ini jadi museum? Jadi museum, masuk orang ke dalam kemari, pakai sepatu, diinjaknya. Mohon maaf Ustaz, terinjak pula kaki Ustaz tadi. Pakai sepatu, buat dia masuk ke dalam. Turis, pakai rok pendek, masuk ke dalam, menengok. Oh, ini peninggalan sejarah zaman dulu ya. Oh, kubahnya emas. Ditengok orang tuh pula gambar. Oh, almarhum Abdul Somad ceramah dulu di sini ya, gitu. Mau kita tempat ini menjadi museum? Mau kita tempat ini masuk orang pakai sepatu? Apakah yang saya sampaikan ini hanya cerita dongeng atau nyata? Nyata di Spanyol. Spanyol itu di mana Pak Ustadz? Real Madrid, Barcelona.
Panjang umur, sehat badan, main-main kita nanti ke Real Madrid, Barcelona. Kalau Amsterdam dekat di sini kan, Amplas terminal masuk dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz ini ceramah menakut-nakuti orang. Aku tidak menakut-nakuti. Saya bukan provokator. Saya bukan radikal. Saya sedang mengingatkan anak-anak saya, mengingatkan keponakan-keponakan saya. Dulu TV masih disensor. Orang nonton TV masih disensor. Apa alat sensornya? Badan Sensor Film Nasional. Betul? Dulu TV masih dikontrol. Apa yang mengawasinya? Komisi Penyiaran. Sekarang orang tidak nonton TV. Lalu yang ditontonnya apa? www.youtube.com. Tidak pakai sensor. Orang cerita agama, mengejek-ejek agama, mengolok-olok ustadz, memaki-maki ulama, seenaknya saja, tidak ada kontrol, bebas sebebas-bebasnya. Satu-satunya yang bisa menyaring ini adalah keluarga. Yang membelikan handphone, ibu. Yang membelikan paket, ibu. Ibu bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Nampaknya Ustadz salah ngomong ini. Yang memberikan handphone itu bukan saya Pak Ustadz. Suami saya yang kerja. Yang kerja memang suami ibu. Yang mencari duit memang suami ibu. Yang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala suami ibu. Tapi duit itu ibu yang megang. Betul? Oh, mengaku mereka. Bapak-bapak ini orang-orang teraniaya semua ini. Betul Pak? Mengaku juga mereka. Insya Allah bapaknya baik, ibunya baik. Bapaknya Abdullah, ibunya Aminah. Anaknya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak itu tidak sholat, tidak pakai jilbab, keluyuran sama laki-laki tak mahram, dimurtadkan, dirusak akidahnya, yang tanggung jawab siapa? Apa pula ustaz? Yang bertanggung jawab adalah bapak dan ibunya. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Semua anak yang lahir ini fitrah, suci, bersih, macam papan tulis yang belum dicoret-coret, macam kertas putih yang belum ditulis, macam kampas yang belum dilukis. Siapa yang membentuknya? Fa'abawahu, emak dan ayahnya. Di apa nama desa kita? Hah? Marendal 1. Di Marendal 1 ini orang manggil ayah atau manggil papa atau papi? Papa. Oh. Anak saya suruh manggil babah, manggil ayah. Ada anak manggil papi, 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 papi. Dan kau panggil papi, kita makan sambal belacan. Mau panggil papi silakan, mau panggil ayah silakan, mau panggil abi silakan. Semua hukumnya boleh, mubah. Kau anak kau manggil apa? Father. Anak kau? Daddy. Oh. Manggil maknya apa? Mama. Mantap. Panggil apa? Umi. Bagus. Kau? Mami. Mami itu Fir'aun. Hah? Mumi. Oh, macam mana membedakannya? Sama tulisannya, mami. Kalau mumi pakai u, kalau mami pakai o. Panggillah dengan panggilan yang baik-baik. Insya Allah anak akan menjadi baik. Mudah-mudahan pulang dari tablik akbar nih ibunya menjadi lebih baik. Ada ibu-ibu saking sibuknya main handphone, diikatnya anaknya ke batang pisang. Main handphone dia, menangis anaknya, di streamingkannya pula. Ada anak nangis guys. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu, ini cerita dulu ini, emak-emak kita tak banyak yang diurusnya. Yang diurusnya cuma lakinya, anaknya, dapurnya, tempat tidurnya, makannya. Itu aja yang diurusnya.
emak-emak sekarang semua diurusnya. Sinetron Korea dia juga yang ngurus, film India dia juga yang ngurus, anak artis, bini artis, laki artis, artis nikah lagi, artis mati, artis demam, artis pacaran, diurusnya juga semua. Betul tak cakap saya ini? Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk mengurus anaknya sehingga dia tak sempat mengurus anak orang lain. Jangan kau cakapkan rambut anak orang, tengok rambut anakmu yang jilbabnya sudah panjang, alhamdulillah. Yang masih jilbab pendek, mudah-mudahan pulang pengajian ini jilbabnya jadi panjang. Yang jilbabnya belum lunas, cepat-cepat bayar. Dimudahkan Allah pintu rezeki kita semua insya Allah. Tengoklah Quran-Quran yang ada di tiang-tiang Masjid Al-Ikhlas Marendal 1 ini. Ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang coklat, ada pula rehalnya di situ. Menengok dari susunannya, ini nampaknya Quran ini memang selalu dibaca. Karena pernah juga saya ceramah di masjid, rapi, plastiknya pun belum dibuka. Masjid cantik, bagus, indah, luar biasa, tapi kegiatannya jangan sampai kosong. Maghrib ke Isya ada anak-anak ngaji Quran di sini. Dari jawabannya nampaknya bingung semua. Saya ulang sekali lagi. Dari maghrib ke Isya ada anak-anak mengaji Quran di masjid ini. Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah qori kita tadi punya rumah Quran. Mana Pak qori kita tadi? Udah balik? Bapak Ibu yang punya rumah, kalau mau rumahnya sampai hari kiamat mengalir, wakafkan. Ini rumah Quran, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insya Allah. Jangan sampai ada anak Patumba, anak Deli Serdang, anak Sumatera Utara buta huruf Al-Quran. Ustadz Darwin Hasibuan dari mana? Sumatera Utara. Hebatnya lah pula Masjid Ikhlas Patumba 1, Marendal 1, namanya Marendal 1 tapi mic-nya 2. Masya Allah, tabarakallah, payah betul lah ceramahnya. Kalau tahu tadi kalian kasih tahu gini kan ku bawa karet dari rumah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Masukkan anak-anak ke masjid baca Quran, Bu. Bisa? Bisa Pak? Janji jangan ada dusta di antara kita. Anak-anak tak bisa main suruh. Mengaji kau sana, mengaji. Pergi mengaji sana, mengaji. Mak tak mengaji, Mak. Mak mau nonton. Tak bisa. Memandikan anak ini tidak macam memandikan beruk. Tahu beruk? Beruk tukang panjat kelapa, mengambil kelapa, itu dimandikan. Memandikan beruk, diikat pakai tali, dimasukkan ke kolam, ditonton. Tak bisa begitu. Mendidik anak ini macam memandikan kuda. Ikut kita basah dalam kolam. Ibunya mesti ngaji. Ibu mesti ngaji. Ibu-ibu masih ada pengajian habis asar hari Jumat wirid Yasin? Masih? Teruskan. Ada di sini orang yang membid'ahkan wirid Yasin? Ada? Hajar terus.
Bukan hajar tinju, bukan. Maksudnya kalau ada orang membid'ahkan wirid Yasin, kalian baca aja terus. Bid'ah. Kenapa kalian wirid Yasin? Bid'ah. Baca aja terus sampai habis suara dia. Dua gendangnya. Ibu capek, dia terus. Dia capek, ibu terus. Pilih mana? Lanjutkan. Baca Yasin terus. Baca Yasin rumah baru tak salah. Baca Yasin mobil baru tak salah. Tapi nunggu rumah baru baca Yasin masalah. Allah bukan cuma menurunkan surat Yasin. Ada lain juz Amma, ada surat Al-Baqarah, ada surat Ali Imran, ada surat An-Nisa, ada surat Al-Maidah. Maka ini semua sebagai bekal kita menghadap Allah. Tidak ada alasan bagi orang Marendal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara untuk tidak mengaji Al-Quran. Tempatnya bagus, kipasnya kencang, AC-nya hidup, tapi panasnya minta ampun. Hah? Ganti lagi. Baru inilah ceramah mic-nya sampai ganti-ganti terus. Ada mic yang tak betali, ada yang mic yang betali, ada yang disangkutkan ke telinga. Aku khawatirku kalau ku teruskan ceramah ini datang mic yang digantungkan ke hidung. Ibu-ibu, tak ada suaranya, tak ada suaranya. Oh, di luar. Masya Allah, tabarakallah. Pesan yang pertama, ibu mesti cerewet, ibu mesti bertanya, masuk ke kamar anak, kenapa kau tempel gambar-gambar artis yang tak berbaju ini? Nah, ini emak kau, nak, ini adik kau, nak, adik kau perempuan, kakak kau perempuan, emak kau perempuan, kenapa kau pajang orang tak beraurat? Di mana malu kau pada Allah? Jangan anak sudah dewasa. Anak saya sudah 18 tahun, saya tidak boleh masuk kamarnya. Itu bukan ajaran Islam. Sampai liang lahat kita akan tetap dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? La tus'alunna yauma idzin anin. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat. Nikmat mata ditanya, nikmat telinga ditanya, nikmat mulut ditanya. Nikmat yang paling besar adalah nikmat anak. Berapa banyak orang ingin punya anak tak dapat anak? Alhamdulillah Pak Ustadz, sekarang saya sudah dapat anak. Dari mana? Bayi tabung. Berapa biayanya? 100 juta. Itu pun tabung-tabung second lah Pak Ustadz. Hebatnya doa orang Marendal 1. Dibilang panas langsung turun hujan. Hujan rahmat, barokah. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan ini subur tanam-tanaman. Jilbab yang selama ini tak bercuci. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masukkan anak ke pondok pesantren. Siap? Saya sekolah di pesantren Darul Arafah Lau Bakri, Kabupaten Deli Serdang. Orang tua saya tinggal di Kabupaten Pelalawan, Riau. 12 jam, jam 5 subuh berangkat dari Pelalawan, jam 5 sore baru sampai ke Pekanbaru, baru sampai ke Medan. Maju masuk ke pesantren 12 jam. Mak saya menjenguk saya setahun sekali, menengok saya di pesantren. Ini orang Medan, anaknya tidak dimasukkannya ke pesantren. Ayam mati di lumbung padi. Padinya banyak, tapi ayamnya mati. Kenapa? Karena tidak mencotokkan paruhnya untuk memakan padi-padi. Paham? Memang kalau orang belum makan siang payah ngerti. Padi ini banyak,
Kenapa pula ayam bisa mati kelaparan? Pesantren banyak. Ada Nurul Hakim, ada Al-Manar, ada Jabal Rahmah, ada Darul Arafah, ada Raudatul Hasanah. Yang tak saya sebutkan jangan kecewa, saya tak ingat, takkan semua ku ingat. Mau ingat kursi pesawat balik lagi. Ini pulang dari sini langsung ke airport, dari airport langsung terbang ke Pekanbaru, habis itu nanti ke Jakarta, dari Jakarta ke Kalimantan Barat, habis Kalimantan Barat ke Batam, habis ke Batam aku pun tak ingat dah kemana lagi. Jadi jadwal Ustadz terakhir kemana? Liang Lahat. Hidup jangan pernah berhenti. Berhenti berkayuh berarti mati. Setuju? Tidak ada istilah berhenti. Bapak kenapa berhenti Pak? Aku udah pensiun Pak Ustadz. Jadi Bapak berhenti beramal? Iya Pak Ustadz. Makan? Tidak ada istilah pensiun. Pengabdian kepada negara berhenti. Tapi pengabdian kepada umat, jadi pengurus masjid, jadi imam. Bapak udah pensiun? Ya. Kami angkat jadi muazin ya Pak. Suaraku jelek kali. Jadi imam ya Pak? Ayatku tak banyak. Mandikan orang mati, aku takut. Mati aja lah Pak. Iya. Tidak ada istilah berhenti berkarya. Tidak ada istilah berhenti beramal. Minal mahdi ilal. Masukkan anak ke pesantren Bu. Tak bisa kita kontrol, kita kawal anak kita. Main handphone dia, entah apa yang ditontonnya, entah siapa yang di WA-nya, entah siapa yang di chattingnya, entah siapa yang dihubunginya. Begitu mudahnya buat dosa sekarang. Kalau zaman Abdul Somad dulu, yang merusak kepala Abdul Somad ini tak banyak. Unyil, Ucrit, Usro, Pak Ogah, Pak Raden. Tapi anak bapak sekarang, anak ibu sekarang, channel-channel YouTube mengajak kekafiran, mengajak pemurtadan, merusak akidah. Tak tanggung-tanggung dunia ini sekarang. Maka kalau tak kuat-kuat bentengnya, dikhawatirkan dia akan hanyut, hancur, terbawa dengan zaman ini. Tapi alhamdulillah masjid masih ramai. Alhamdulillah. Tadi dikasih tahu di mana kita jadwal terakhir ceramah sebelum ke airport ini. Jadwalnya nanti di Marendal Pak Ustadz. Bayangan saya dulu Marendal zaman dulu lah. Marendal, jalannya pun jalan tanah. Paling 3 sop aja isinya ini pikiran saya. Nanti ceramah terakhir nih tak perlulah menjerit-jerit. Duduk. Apa itu? Hujan. Masya Allah, tabarakallah, hebatnya orang Marendal. Begitu saya bilang, kipasnya ada, AC-nya ada, tapi panas, turun air langsung. Makbul doa orang Marendal. Kalau doamu makbul, di antara doa yang diminta, Rabbi habli minas. Anaknya kaya, mobilnya mewah, gajinya banyak, rumahnya besar, bininya cantik, amin. Tapi tak sembahyang. Mau? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup, tak ada gunanya kalau tak sembahyang. Pak Ustadz, disangka ibu ini mau bertanya. Boleh saya tanya Pak Ustadz? Boleh. Apa pertanyaannya? Ada yang mau saya tanyakan nih Pak Ustadz. Iya, apa namanya? Ada yang tak sembahyang di rumah saya Pak Ustadz. Iya, makanya anaknya disuruh sembahyang Bu. Bukan anak saya Pak Ustadz, anak saya rajin. Laki saya tak sembahyang. Berarti ibu selama ini satu tempat tidur sama genderuwo. Bini saya tak sembahyang Pak Ustadz. Berarti bapak selama ini serumah sama mak lampir. Patutlah anaknya tuyul. Ya Allah, perbaikilah umat ini ya Allah. Bukakanlah pintu hatinya untuk sholat ya Allah. Rumah dekat masjid, suara mikrofon bertalu-talu masuk ke jendela. Hayya 'alas shalah. Telepak balak 6.
hatinya sikit pun, maka entah apa yang akan terjadi di dunia ini. Diajak dia sholat, sholatlah Pak, sholatlah ke masjid. Sorgamu untukmu, nerakaku untukku. Urus saja sorgamu, jangan kau urus nerakaku. Awak pun terdiam mendengarnya. Ngeri kali kau ah. Kau dapat ilham dari setan mana itu? Memang yang tak sembahyang kau, memang yang pakai sabu-sabu kau, memang yang mabuk kau, memang yang berzina kau. Tapi kalau azab datang, aku kena juga setan. Kalau datang tsunami, kalau datang gempa bumi, kalau datang banjir bandang, kalau datang meletus, bisa rupanya dibedakannya mana rumah orang sembahyang, mana yang tak sembahyang, mana rumah orang mabuk, mana rumah orang soleh. Rata semuanya, betul? Jadi kalau ada orang berceramah mengajak sholat, dia bukan resek, dia bukan tak ada kerjaan, dia bukan jahat, dia mau menyelamatkan alam semesta dari azab Allah. Ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Siapa umat yang terbaik? Kuntum, kalian umat yang terbaik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ustadz Somad kalau ceramah janganlah keras-keras kali. Jantungku tak tahan Pak Ustadz. Oke, kalau gitu kita ceramah lembut aja. Mari kita sholat. Jangan sampai kita tak sholat. Nanti kalau kita tak sholat kita mati. Nanti kalau kita tak sholat laki kita mati. Kita jadi janda-janda. Kebetulan suasananya petang. Ini masa-masa genting. Perut kenyang, tegang urat perut, kendur urat mata. Hujan pula. Menengok ustadz itu pun kadang-kadang 2, kadang-kadang 3. Makanya saya kalau ceramah itu tidak ke depan aja saya tengok. Saya kalau ceramah keliling saya tengok. Tengok keliling saya tengok. Apa yang Ustaz tengok? Aku mau menengok berapa orang yang tertidur. Asal ada nampakku 2 orang menguap. Udahlah, demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Rupanya di Marendal 1 dari tadi tak ada yang menguap. Kenapa tak ada yang menguap? Tak nampak karena pakai masker. Asal jangan tetelan aja lah master itu ke dalam. Saking kan besarnya lebarnya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maula salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Siapa yang ceramah di Masjid Al-Ikhlas Marendal 1 tadi? Ustadz Somad. Apa yang disampaikannya? Entah, ketawa-ketawa aja orang itu tengok. Siapa yang ceramah tadi di Masjid Marendal 1 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara itu? Ustadz Somad dari Pekanbaru. Apa yang diceramahkannya? Entah, aku tengok dia menjerit-jerit aja. Tak kau dengar? Aku di bawah seng, keras kali hujan itu. Ku tengok sebentar-bentar begini dia, sebentar marah, habis itu senyum, sebentar tuh marah, habis itu senyum lagi. Entah apa disampaikannya. Andai kau tak dengar suaraku pun, kau tetap juga dapat pahala. Pahala apa namanya? Pahala iktikaf. Iktikaf di masjid. Memang deras hujan tuh di luar. Tak cumanalah kabar helm-helm yang terbalik tadi. Kok tahu Pak Ustadz? Nampakku dari tatapan mata. Begitu turun hujan tadi, mak kata gawat ini. Tapi ada hikmah di sana, guys. Apa hikmahnya?
Rupanya helm tuh sejak 2021 belum pernah didorsmer lagi. Begitu selesai ceramah, bersih sebersih-bersihnya, seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Masya Allah, tabarakallah. Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, tapi di balik itu selalu ada hikmahnya. Covid ada tak hikmahnya? Ada. Tukang jual obat makin kaya. Kapan ceramah ini bisa ramai-ramai? Tahun baru 2022 ramai, tak ada Covid. Tapi nanti pas dekat-dekat puasa datang dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awal tahun 2022, akhir 2021 ramai. Pas sholat Idul Fitri tidak dibenarkan di masjid karena ada Covid. Rupanya Covid balik kampung. Dunia ini tak usah terlalu dipikirkan, capek kita, bawa ketawa-ketawa aja lah. Betul? Marah, naik darah tinggi, naik jantung koroner, naik diabetes meletus, masuk ke otak, pecah pembuluh darah. Yang penting kita banyak berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Azan subuh datang ke masjid. As-salatu khairum minan naum. Datang ke masjid. Habis selesai masjid pengajian, dengarkan pengajian. Pengajian kita pada subuh ini adalah tafsir. Dengarkan. Tak tahan tidur. Kau ditanya Ustadz tuh, kenapa kau tidur waktu aku ceramah tadi? Saking tenangnya hatiku Ustadz. Merasuk dia ke dalam Pak Ustadz. Hanya orang-orang yang tenang sajalah yang bisa tidur. Betul? Orang Amerika, orang Jepang, orang Eropa tak bisa tidur karena penyakit insomnia. Jam 2 malam matanya berkedip-kedip. Tak bisa tidur. Dimakan pil tidur barulah bisa tidur. Orang kita naik sudako tuh tidur sampai ke Sambu. Asal naik khotib ke atas mimbar, tertidurlah dia. Adapun khotib Jumat kita pada hari ini adalah Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Hasbalah Taib LCMA. Naik khotib itu ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu selesai ditutup, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Itu banget. Tanyanya pula kawan sebelah, pendek kali khutbahnya. Memanglah manusia ini, tapi masih syukur dia mau ke masjid. Ada anak-anak muda sekarang, apa prinsip anak muda sekarang? Lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, majelis ikhlas kulewati. Ilaha illallah. Ada pula anak-anak muda ini sekarang sholat Jumat, datang kita sholat Jumat terlambat, khotib sudah naik ke atas mimbar, merokok mereka di luar. Kalian tak masuk ke masjid, masih khutbah Pak Ustaz. Padahal khutbah Jumat itulah inti sholat Jumat. Kalau cuma 2 rakaat sama dengan sholat subuh. Kenapa perempuan tidak sholat Jumat? Ibu sholat Jumat di sini. Ibu sholat Jumat di sini. Kenapa perempuan tak sholat Jumat? Karena suaminya akan pulang ke rumah menceritakan apa yang disampaikan khotib tadi. Bang, apa yang disampaikan khotib tadi? Supaya kau irit belanja. Hah? Bang, apa kata khotib itu tadi? Takutlah kau kepada Allah,
Tapi perasaanku cuma yang lalu itu juga isinya. Entah itu aja yang ku dengar tadi. Bang. Apa kata khotib itu tadi? Sorga di bawah tapak kaki suami. Maka kau izinkan aku berbini sekali lagi. Jangan kalian potong video ini. Hancur aku nanti. Disomasi sama emak-emak ini. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Ibu yang berdiri di sana, yang tak dapat tempat duduk, insya Allah tempat duduk di surga akan menanti, Bu. Begitu cara menyenangkan hati orang yang tak dapat tempat duduk. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia seperti orang yang jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Di sudut sana ada ibu menggendong anak pakai selendang. Di sudut sana ada ibu menggendong anak pakai selendang. Kenapa tak ditinggalkannya aja anaknya di rumah? Dia ingin anak ini mendapatkan barokah doa malaikat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang datang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca ayat suci kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Wasiat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi malaikat. Itulah mengapa ibu itu membawa anak, walaupun anak itu tak mendengar ceramah, dapat rahmat barokah. Anak itu akan menjadi alim ulama insyaallah. Ini banyak ibu-ibu anak tak dibawa ke pengajian. Bang, aku mau pengajian di masjid. Abang jaga anak pel lantai. Aku balik masakan sudah siap. Dah abang. Bang, aku mau pengajian ke Masjid Ikhlas Marendal 1. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Apa gila dik? Abang, aku mau main gaplek sebentar. Masih diizinkannya ibu, berarti dia masih baik. Masih ada sisa-sisa kebaikan dalam dirinya. Kalau sampailah dapat ibu laki maspir, Fir'aun. Bang, aku mau ke masjid ya bang. Jangan, aku tak suka kau pengajian. Jangan kau pakai jilbab, jangan kau pergi ke masjid. Pakai rok pendek. Celana bang, celana legging. Baju bang, you can see. Apa artinya bang? You kau kan bisa, si menengok. You can see, kau bisa menengok ketiak bini aku. Rambut kau cat 3 warna. Tapi alhamdulillah, suami-suami yang macam ini sudah mati kena COVID. Alhamdulillah. Apa pula kalian bilang alhamdulillah? Tadi saya tausiah jam 3 kurang 15, sekarang jam 4 kurang 20. Kita sudah bersama 55 menit kurang 5 menit 23 detik. 60 menit kita bersama. 60 menit itu akan menghantarkan kita ke surga Jannatul Firdaus. Ya Maulana. Oh, saya sangka pertanyaan. Rupanya disuruh berhenti ceramah jam 4 kurang 1/4. Oh, tahu lah aku kalau itu. Ada waktu sekitar 7 menit lagi. Di 7 menit ini mesti ku sampaikan serapi-rapinya bahwa kita akan mati menghadap Allah. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang ganteng mati, yang jelek memang sudah mati duluan. Yang kaya mati, yang pejabat mati, yang rakyat jelata memang udah setengah mati rasanya hidup ini. Bagi yang miskin-miskin, bagi yang susah-susah, bagi yang cacat-cacat, mohon maaf, kematian adalah akhir dari segala penderitaan. Ibu yang suaminya nakal, lahir dalam keadaan yatim piatu, dititipkan di panti asuhan, yang mengurus juga orangnya tak amanah, menikah dapat laki setan,
punya anak, durhaka, penderitaan akan berakhir dengan kematian. Betul? Tapi jangan kematian dipercepat. Saking susahnya, mati aja laku Pak Ustadz. Diambilnya tali jemuran, diikatkannya ke lehernya, melompat dia, patah atap. Berat dia 120 kilo. Kalau begitu aku bunuh diri aja lah di rel kereta api. Streaming pula tuh. Hai guys, detik-detik kematian. Kalian ikhlaskan aja utangku ya. Kalau tak kalian ikhlaskan, awas ku datangi kalian. Lewat kereta api, tiba-tiba tak mati. Duh, rupanya salah rel. Kalau tak mati, kata Allah, tak mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Masalahnya bukan bagaimana kita mati, tapi masalahnya kita akan mati membawa apa. Tapi kalau anak kita soleh, malam-malam dia bangun tahajud berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Rabbana hab lana minas sholihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh solihah ya Allah. Anak perempuan kecil itu, anak laki-laki di pintu, anak laki-laki perempuan di belakang, walaupun masih kecil di tiang jilbabnya panjang. Mereka inilah harapan masa depan Sumatera Utara. Adapun kita-kita ini tak lama lagi mati, betul? Cuman saya agak lambat sedikit. Kenapa Abdul Somad itu masih hidup sampai sekarang? Kawan dia di pesantren meninggal, kawan dia di Mesir meninggal, kawan dia di IAIN meninggal, lebih sehat, lebih gemuk, lebih ganteng. Kenapa Abdul Somad itu masih hidup? Allah masih ingin Abdul Somad beramal. Jadi kalau ada orang sombong, ibu kok masih sehat ya bu? 4 sehat, 5 sempurna. Berapa banyak orang sehat mati, orang sakit tak mati-mati. Oleh sebab itu, kenapa kita masih hidup sampai tahun 2022 ini? Karena Allah masih ingin kita beramal soleh, bukan somat. Tabligh akbar, gambar saya yang dibuat besar-besar di situ. Sorbannya warna merah pula, tak sesuai sama yang dipakai hijau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita ini menurunkan rahmat dan barokah. Walaupun kehidupan sekarang sulit, pandai-pandai nabung-nabung, jangan boros, bersedekah 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 dibalas Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihlah dia ganti ya Allah, sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sempat-sempatkan beribadah. Kalau menunggu sempat tak akan sempat. Nantilah ke masjid nunggu anak besar. Anak sudah besar, nantilah ke masjid nunggu anak nikah. Anak sudah nikah, nantilah ke masjid nunggu cucu. Nantilah ke masjid nunggu cucu besar. Akhirnya malaikat maut mencabut nyawa seperti ditebas pedang beratus kali, seperti kulit kambing dilepas dalam keadaan hidup, seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Ibu memandikan anak pagi, habis itu dia mencret, mandikan lagi. Habis itu dia makan coklat, mandikan lagi. Habis itu dia minum cendol, mandikan lagi. Sore mau maghrib main paret pula dia, mandikan lagi. Ibu minta mandikan sama dia berapa kali? 1 kali mandi jenazah. Itu pun dia tak tahu. Alhamdulillah di Masjid Ikhlas Marendal 1 ada buku fikih jenazah. Ada fikih jenazah. Kepada anak-anak muda di sekitar Masjid Ikhlas Marendal 1 supaya datang pelatihan jenazah, yang datang tua-tua. Orang tua tak usah ikut karena kalian yang mau dimandikan. Yang datang tuh anak-anak muda. Saya kalau mati, saya mau yang memandikan itu anak saya.
jangan orang lain, jangan ditengoknya aurat kita. Apalagi kalau ibu sombong, angkuh, bukan main sombongnya, mentang-mentang rumahnya besar, mentang-mentang mobilnya mewah, mentang-mentang cincinnya banyak, hidungnya pun tak menyaut kok disapa. Begitu mati dimandikan orang, mampus kok katanya. Ajarkan anak kita untuk mandi jenazah, supaya disiramkannya air pelan-pelan, supaya diambilnya kain putih, diletakkannya ke ujung jari untuk membersihkan lubang hidung, lubang telinga, supaya bersih jenazah. Yang kaya raya, yang jilbab banyak, yang pakaian 3 lemari, tinggal yang kau bawa hanya sehelai, 3 helai, 5 helai, 7 helai kain kafan. Siapkan kain kafan dari sekarang. Berapa banyak orang kain untuk hari raya sudah siap, padahal malaikat maut lebih cepat daripada Idul Fitri, beb. Malaikat maut mencabut nyawa tidak menengok akte kelahiran, betul? Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Di akhir majelis ini mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan segala kesulitan kita diubah Allah menjadi kemudahan. Yang belum dapat hidayah dibukakan Allah pintu hidayah iman dan Islam. Ada saudara kita yang tersesat di jalan, dibalikkan kepada jalan iman dan Islam. Suami-suami, istri-istri diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya menjadi para penghafal Quran. Deli Serdang jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ampunkan dosa kami ya Allah wali abaina dosa ayah kami ya Allah wali ummahatina dosa mak kami ya Allah wali azwajina dosa pasangan hidup kami ya Allah wali auladina dosa anak-anak kami ya Allah wali man ahsana ilaina orang-orang yang berbuat baik pada kami belum sempat kami balas ampunkan mereka ya Allah Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran jangan jadikan kubur mereka lubang nerakamu ya Allah Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha jadikanlah akhir segala perbuatan amal kami baik-baik semuanya ya Allah Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina jadikanlah negeri ini negeri yang aman yang damai terbuka pintu rezeki ya Allah Allahumma jazil mutasaddiqin orang-orang yang bersedekah berwakaf berinfak membangun masjid ini mewakafkan tanahnya berikan mereka balasan yang baik-baik ya Allah Rabbana hablana minas salihin jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah menjadi para penghafal Quran Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina selamatkan anak kami dari zina selamatkan dari narkoba selamatkan dari pergaulan bebas selamatkan dari segala musibah malapetaka bencana ya Allah Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah Allahumma ja'al akhir kalamina jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ربنا